Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah adik-adik, selamat datang. Nah, kekuatan itu adalah daya penggerak. Unsur yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility. Unsur yang ketiga yaitu kecepatan atau sering disebut juga dengan speed. Adik-adik tahu ya apa itu yang dimaksud dengan speed atau kecepatan? Nah, betul sekali. Yaitu kemampuan untuk melakukan sebuah gerakan dalam periode waktu yang sesingkat-singkatnya. Unsur yang keempat yaitu keseimbangan atau sering disebut juga dengan balance. Nah, keseimbangan itu sendiri adalah kemampuan dalam mengendalikan tubuh kita pada posisi-posisi tertentu. Unsur yang selanjutnya yaitu daya tahan atau endurance. Dan yang terakhir yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan itu sendiri adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam mengubah arah dengan cepat. Baiklah, setelah kita tadi mempelajari unsur-unsurnya, sekarang apa saja faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Nah, faktor yang pertama yaitu jasmani atau fisik. Faktor yang kedua yaitu keturunan. Dan faktor yang ketiga yaitu usia. Nah, jadi semakin bertambahnya usia atau semakin tua, maka kebugaran jasmaninya akan semakin berkurang, begitu ya. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Nah, jadi semakin sering kita melakukan aktivitas fisik, maka tingkat kebugaran jasmani kita akan semakin baik, begitu ya. Faktor yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jadi, tingkat kebugaran jasmani antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan unsur yang terakhir yaitu pola istirahat. Nah, itu tadi ya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, sekarang mari kita lanjut kepada bagaimana cara melatih kebugaran jasmani.
Banyak sekali ya adik-adik bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, di sini kita ambil saja contoh yang pertama, yaitu dengan melakukan lompat tali. Gerakan lompat tali sudah tidak asing ya. Gerakannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, kegiatan lompat tali ini bisa melatih kekuatan, bisa melatih kecepatan, melatih daya tahan, dan juga melatih koordinasi. Tapi jangan lupa ya, sebelum adik-adik melakukan kegiatan lompat tali, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Contoh latihan yang kedua yaitu sit up. Mungkin adik-adik juga sudah tahu bagaimana gerakan sit up seperti pada gambar di video ini. Sit up bisa melatih kekuatan otot perut kita. Nah, sangat baik dilakukan secara rutin, minimal 10-20 kali per hari. Lalu latihan yang ketiga bisa dengan melaksanakan latihan back up. Back up bisa melatih daya tahan dan kekuatan otot perut serta punggung. Sangat baik dilakukan secara rutin, minimal 10-20 kali per hari. Bentuk latihan yang keempat yaitu lari cepat. Nah, lari cepat atau sering disebut juga dengan sprint bermanfaat untuk melatih hampir dari keseluruhan unsur kebugaran jasmani, termasuk kekuatan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Nah, di sini adik-adik boleh menerapkan jarak 20 meter sampai 40 meter, begitu ya. Itulah tadi 4 bentuk latihan kebugaran jasmani yang bisa adik-adik lakukan di rumah ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana bentuk latihan kebugaran jasmani, kita juga bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani kita masing-masing. Nah, caranya pertama kita bisa menghitung denyut nadi kita. Kita bisa memegang pergelangan tangan kita atau menyentuh pergelangan tangan kita dengan 2 jari seperti yang ada pada gambar. Apabila sudah ditemukan denyut nadinya atau sudah terasa, hitunglah detak jantung kita atau denyut nadi kita selama 30 detik. Ingat ya, selama 30 detik. Kemudian nanti hasilnya dikalikan 2. Nah, apabila jumlahnya 70-80 setelah dikalikan 2 tadi, maka itu menunjukkan kondisi kebugaran jasmani kita baik gitu ya. Yang selanjutnya kita bisa menghitung kebugaran jasmani dengan menghitung tingkat kelenturan gitu ya. Caranya kita bisa cium lutut kita dalam posisi duduk, kaki diluruskan, lalu kita dekatkan kepala kita sampai menempel pada lutut kita selama 30 detik. Nah, apabila dalam 30 detik kita masih bisa bertahan dalam posisi tersebut, maka tingkat kelenturan kita bagus. Bahkan semakin lama berarti semakin baik, begitu ya. Selanjutnya kita bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani kita melalui lari selama 12 menit. Apabila selama 12 menit kita mampu untuk berlari tanpa beristirahat, berarti tingkat daya tahan tubuh kita itu dalam keadaan yang sangat bagus. Itulah tadi materi kebugaran jasmani, semoga bermanfaat dan semoga dipahami ya. Tetap sehat dan tetap bugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.